Dialah Allah yang Maha Pencipta, dialah Allah Al-Khaliq, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, As-Syari, dialah Allah yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya lah sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah yang insyaallah nanti akan dilanjut dengan ibadah sholat tarawih dan witir. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah ini dengan kita bersungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, termasuk seluruh ahli keluarga kita dan umat Islam, tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah mudah-mudahan Allah masukkan kelak ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khatamun nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dimana sifat beliaulah yang senantiasa kita harapkan di akhir kelak. Marilah kita senantiasa meneladani petunjuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayyidus suhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jumu'ah, bahwa penghulu daripada sekalian bulan adalah bulan Ramadan dan penghulu sekalian hari adalah hari Jumat. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di hari Jumat. Tadi juga bagi laki-laki sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ramadan yang sebelumnya ke Ramadan yang ini dan ke Ramadan tahun yang berikutnya adalah penebus dosa di antara keduanya. Begitu juga dengan Jumat yang sebelumnya ke Jumat yang ini, semuanya adalah menjadi penebus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap Jumat, setiap Ramadan yang kita ikuti menjadi penebus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di malam ke-26, yang itu berarti tidak lama lagi, mungkin hanya hitungan hari, mungkin sekitar 3 hari lagi kalau mungkin nampak hilal, maka kita akan mengakhiri yang namanya ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, di malam-malam yang terakhir ini, inilah saatnya bagi kita untuk bersungguh-sungguh, di mana banyak orang justru banyak lalai di akhir-akhir ini, padahal Ramadan belum berakhir, tapi rasa-rasanya seperti sudah berakhir. Fokus orang mulai berubah, yang seharusnya justru malam-malam terakhir ini adalah menjadi malam-malam penentu bagi kita, tetapi banyak kita lihat umat Islam hari ini justru malah lalai di malam-malam terakhir daripada Ramadan ini. Padahal di malam 10 daripada terakhir Ramadan ini adalah menjadi malam-malam penentu, malam yang kita tunggu-tunggu bagi umat Islam, di mana di dalam 10 malam dari terakhir Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Sudah bolak-balik ustadz kita menjelaskan di sini. Para ustadz mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sudah sering dijelaskan bahwa ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana Allah menurunkan padanya Al-Qur'anul Karim, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau 1000 bulan itu kita bagi dengan 12 bulan, maka didapatkan kurang lebih 83 tahun. Maka siapa selama di malam Lailatul Qadar itu, kalau Allah berkehendak mempertemukan dengannya malam Lailatul Qadar, walaupun dia hanya membaca satu ayat, maka samalah nilai bacaan satu ayat Al-Quran tersebut dengan selama umurnya 83 tahun. Padahal kita sudah mengetahui bahwa jarang umur umat Muhammad ini di akhir zaman ini lewat daripada 83 tahun. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina, umur umatku, umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di akhir zaman, kata Nabi, paling berumur hanya 60 sampai 70 tahun.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bertanya di malam-malam yang terakhir ini, yang mungkin hanya sekitar 3 hari ke depan, adakah perasaan sedih di dalam hati kita bahwa kita akan berpisah dengan Ramadan yang mulia ini? Maka mari kita tanya diri kita. Kalau kita tidak merasa sedih, bahkan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan Ramadan tahun yang lalu, bahkan dengan Ramadan yang akan berikutnya, berarti di mana letak iman kita pada hari ini? Seharusnya sebagai seorang yang beriman, kita merasa bersedih akan berpisah dengan yang namanya bulan Ramadan. Padahal baru saja kita mengatakan Allahumma balligh umurana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh umurana fi Ramadan. Sekarang Allah sampaikan umur kita di Ramadan, tak terasa sebentar lagi ucapan itu akan berubah dengan mengatakan bahwa kita akan meninggalkan Ramadan. Selamat jalan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tanya hati kita, tanya iman kita, apakah ada rasa sedih? Apakah ada rasa takut di dalam hati kita bahwa kita merasa amal kita khawatir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi sebelumnya? Mereka adalah orang-orang yang 10 hari terakhir Ramadan, mereka adalah orang-orang yang sibuk beriktikaf di masjid. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah, wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kamu lagi mendatangi istrimu padahal kamu sedang beriktikaf di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam yang terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggang. Artinya adalah tidak lagi menyentuh istri beliau. Di 10 malam yang terakhir itu Rasulullah fokus beribadah. Maka tinggalkanlah 10 hari yang terakhir ini, dunia ini. Maka sahabat-sahabat mulia itu dulu mereka adalah orang-orang yang terbiasa berpisah dengan dunia selama 10 hari di malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dan begitulah seharusnya seorang beriman. Ketika orang beriman meninggalkan dunia ini, maka tidak ada rasa sedih di dalam hatinya. Kenapa? Karena sudah terbiasa berpisah dengan dunia, terutama di 10 hari malam terakhir daripada Ramadan. Maka tidak ada artinya harta yang Bapak Ibu cari di 10 malam terakhir Ramadan ini dibandingkan orang-orang yang iktikaf di masjid Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Mereka bersungguh-sungguh beramal ibadah, mengharapkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, jangan kita lalai di 10 hari terakhir Ramadan ini. Justru inilah yang menjadi penentu bagi kita. Masih terasa hangat di ingatan kita, ada saudara-saudara kita yang kita antar di awal Ramadan, ada saudara-saudara kita yang kita antar di pertengahan bulan Ramadan ke makamnya, bahkan ada yang mungkin di akhir-akhir menjelang Ramadan ini. Dan ini menunjukkan apa? Tidak ada jaminan bagi kita bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Tetapi walaupun begitu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di Ramadan tahun berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Usmin amwalihim shadaqatuhum wa tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah di antara harta-harta orang yang beriman itu untuk mensucikan harta mereka dan membersihkan harta tersebut. Ini artinya apa? Bahwa jangan lupa sebelum kita mengakhiri Ramadan ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu bayarlah zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa kalau masih ada di antara kita yang belum membayar zakat fitrah maupun zakat mal, insya Allah panitia zakat di masjid kita ini senantiasa istiqomah mulai dari ba'da asar, kalau saya lihat di jadwal itu, sampai dengan nanti selesainya daripada tarawih ini, senantiasa menunggu Bapak Ibu untuk membayarkan zakat fitrahnya. Maka oleh karena itu diharapkan agar Bapak Ibu segera membayarkan zakat fitrah. Untuk apa? Agar panitia zakat bisa segera menyalurkan daripada zakat tersebut. Jangan sampai terlambat, jangan sampai tertunda-tunda karena diulur-ulurnya pembayaran zakat tersebut. Oleh karena itu, tunaikanlah zakat fitrah kita, tunaikanlah zakat mal kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi harta kita, memberkahi umur kita, memberkahi seluruh amal-amal kita. Dan insya Allah kita bertemu dengan 1 Syawal kemudian nanti. Dan setelah itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang lebih sungguh-sungguh setelah keluar kita dari madrasah yang bernama bulan Ramadan. Karena sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan tidak adalah satu tujuan daripada Ramadan ini melainkan ini semua hanya bertujuan satu, yaitu bagaimana agar kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi setelah bulan Ramadan ini nanti. Kalau di bulan Ramadan ini yang halal saja bisa kita jaga untuk tidak kita lakukan, mestinya yang lebih, apalagi yang haram lebih bisa kita jaga, apalagi setelah bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa, karena memang takwa itulah yang menjadi kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir ini, insyaallah kita semua tidak hanya bertemu di sini, tetapi bertemu kembali di surga Allah, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, uiddat lil muttaqin, yang surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan semua kita kembali bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.